Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, untuk di video lanjutan series 3 Sekawan ini, bagaimana kelanjutan dari kisah Erwin, Tata, dan Rio? Bisa nggak diceritain buat teman-teman Balad Pakuan? Silahkan, Kang. Di video sebelumnya, saya menceritakan bahwa Tante Siti ini meninggal. Dan meninggalnya Tante Siti ini itu benar-benar diliputi oleh misteri yang membuat Erwin, Tata, dan Rio penasaran. Di video sebelumnya, waktu takjiah Tante Siti, Erwin, Tata, dan Rio timbul kecurigaan kepada Haji Dadang. Karena melihat Haji Dadang, yang notabene adalah kekasih daripada Tante Siti, dilihat dari raut wajahnya, tidak ada tersirat rasa sedih pun sama sekali. Melihat kekasihnya Tante Siti meninggal. Malah kelihatannya seperti orang yang mendapatkan kebahagiaan, seperti orang yang mendapatkan kesenangan dengan meninggalnya Tante Siti. Itu membuat Erwin, Tata, dan Rio merasa curiga. Dan mereka mengambil kesimpulan, berasumsi dengan kematian Tante Siti ini bahwa Tante Siti itu menjadi korban tumbal daripada Haji Dadang. Karena waktu itu Erwin, Tata, dan Rio melihat penampakan seekor kera sebesar manusia sedang berjalan mondar-mandir di lantai 3-nya rumah Haji Dadang. Malam hari pasca tahlilan kematiannya Tante Siti, Erwin, Tata, dan Rio bantu-bantu Lilis untuk membereskan bekas tahlilan tadi. Itu sampai jam setengah 10 malam, Erwin, Tata, dan Rio baru beres tuh benah-benah bekas tahlilan nanti dan mempersiapkan buat tahlilan besok malamnya. Nah, setelah itu Erwin, Tata, dan Rio berpamitan kepada Lilis kembali ke kosan. Walaupun Lilis sebenarnya merasa kehilangan juga karena dia masih merasa kehilangan atas kematian ibunya. Apalagi di rumah dia tinggal sendiri. Walaupun ada Erwin, Tata, dan Rio, tapi kan Erwin, Tata, dan Rio itu tidak tinggal di rumahnya Lilis, tapi di kosannya Lilis. Dengan berat hati Lilis pun mengizinkan Erwin, Tata, dan Rio untuk balik ke kosannya gitu kan. Padahal berdekatan kan karena memang satu lokasi. Masih di rumah itu. Nah, setelah Erwin, Tata, dan Rio masuk ke dalam kamar, Erwin, Tata, dan Rio langsung mereka bermusyawarah, beradu argumen tentang kematian Tante Siti ini. Erwin tetap kekeh bahwa Tante Siti ini meninggal karena ditumbalkan oleh Haji Dadang. Dan asumsi Erwin ini, pendapat Erwin ini diperkuat dengan penemuan mereka waktu itu melihat penampakan sosok kera sebesar manusia yang berjalan mondar-mandir di lantai atas itu. Dan rumor yang beredar di kalangan masyarakat yang sumber tadinya dari luar kota, tempat cabang-cabang usahanya Haji Dadang, itu semakin memperkuat pendapatnya Erwin. Awalnya Rio tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi setelah Erwin menjelaskan kembali rumor yang beredar di lingkungan, kabar burung dari luar kota, terus penampakan yang mereka alami sendiri, akhirnya Rio dan Tata pun ikut mempercayai apa yang menjadi pendapat Erwin itu. Nah, sedang asik-asiknya mereka ngobrol, tanpa terasa sudah masuk jam 11 malam. Karena memang sudah sangat malam, perut pun keroncongan. Kebetulan kedengeran tuh suara si Mang Oyon lagi jualan. Biasa nakol-nakol mangkok gitu kan. Bukul-bukul mangkok. Tak, kayaknya si Mang Oyon tuh lapar nih. Ya gue juga lapar. Yuk, lo lapar gak? Ya lapar lah sama. Ya udah tuh, kita pesan aja ke bawah. Kita pesan mie tek-tek tuh, mumpung si Mang Oyon belum jauh gitu. Akhirnya mereka turun dari atas gitu kan. Turun ke bawah, langsung nyamperin ke gerbang, manggil-manggil si Mang Oyon. Mang gitu. Nah, si Mang Oyon berhenti. Oh iya Jang, gimana? Biasa Mang pesan 3, yang 1 pedas, yang 2 mah enggak gitu kan, kata si Erwin ini. Oke dah, akhirnya si Mang Oyon ini nyamperin Erwin, Tata, Rio keluar dari gerbang, duduk di bangku yang disediakan sama si Mang Oyon. Kursi plastik gitu. Mereka duduk di kursi plastik sambil nunggu si Mang Oyon ini lagi bikin mie tek-tek gitu kan. Nah, untuk membunuh jenuh sambil menunggu mie tek-tek jadi, si Erwin ini kan nanya ke si Mang Oyon, "Mang, saya mau tanya sekali lagi. Apalagi kan di sini itu beredar rumor bahwa Haji Dadang itu dia terlibat yang namanya pesugihan. Apalagi kemarin kan Mang, waktu maghrib itu kita bertiga ini lihat sendiri
ada sosok seekor monyet tinggi gede jalan mondar-mandir di lantai atasnya si Haji Dadang. Kira-kira Mang Oyon ini pernah nggak sih melihat penampakan seperti itu? Atau Mang Oyon ada kecurigaan bahwa teman Mang Oyon itu si Haji Dadang melakukan pesugihan? Kata si Erwin ini. Si Mang Oyon langsung terdiam. Terdiam lama sambil berpikir, lalu si Mang Oyon ngomong, setahu saya, Haji Dadang itu nggak pernah terlibat hal-hal seperti itu. Saya tahu betul loh Haji Dadang. Dia waktu kecil SD sampai SMP kan sama saya. Dia itu orangnya penakut. Gak mungkin dia mau terlibat dengan ritual-ritual pesugihan kayak gitu. Kan serem, Jang. Ritual-ritual kayak gitu teh. Mesti sendiri, di hutan. Di mana? Apa? Si Dadang mah dari kecil sampai gede, SMP itu penakut banget. Gak mungkin lah si Dadang mau ikut ritual-ritual kayak gitu. Kata si Mang Oyon. Loh, Mang Oyon kan tahu ritual. Kan kalian tadi yang bilang bahwa si Haji Dadang ikut pesugihan. Ya apalagi kalau bukan ritual-ritual. Oh iya ya Mang. Tapi Mang, si Tante Siti meninggal itu tidak lama setelah dia memakan makanan yang dikirimkan oleh si Haji Dadang. Yang namanya tumbal Mang, setahu saya baca-baca di artikel tuh, itu biasanya dikasih makanan, kasih uang, calon tumbal tuh. Dan ini Tante Siti meninggal, dia pasca memakan makanan yang dikasih sama Haji Dadang. Kalian ini jangan suudon. Kalian ini orang baru di sini, pendatang di sini. Saya aja pribumi gak punya pikiran kayak gitu. Sambil marah si Mang Oyon. Ya biasa aja lah Mang, jangan ngegas gitu. Kok malah marah-marah? Kita kan cuma berpendapat Mang, kata si Erwin ini. Iya sih iya berpendapat, tapi kan jangan gitu juga. Jangan suudzon sama orang, dosa hukumnya. Saya ini temannya Haji Dadang dari kecil, tahu betul Dadang seperti apa. Orangnya jujur. Dadang ini jujur orangnya. Gak mungkin dia melakukan hal-hal seperti itu, kata si Mang Oyon. Ya udahlah Mang, bikin mie aja dah, buruan cepet. Gitu. Nah, akhirnya setelah mendengar si Mang Oyon ini seperti yang marah, si Erwin ini kan berbisik ke si Rio ini. Yuk, gua malah curiga sama si Mang Oyon. Curiga gimana? Masa iya sih sebegitu marahnya dia dengar kayak gituan? Kita kan ini cuma berpendapat doang, cuma curiga doang. Masa sampai marah-marah kayak gitu? Udahlah, nanti kita bahas habis makan aja dah, kata si Rio ini. Akhirnya mie tek-tek jadi, pada makan tuh. Setelah selesai langsung bayar dah tuh si mie tek-tek. Nah, si Erwin sama si Tata Rio langsung kan berdiri dari duduknya, mau masuk balik lagi ke kosan. Tapi sebelum mereka masuk ke gerbang, si Mang Oyon ngomong, Jang, Mang Oyon mah ngasih saran aja dah. Hati-hati, jangan punya pikiran suudon. Jangan punya pikiran jelek sama orang sini. Kalian ini kan pendatang, hargailah orang sini. Jangan menuduh yang enggak-enggak, apalagi yang kayak gituan tuh nggak ada bukti, tidak bisa dibuktikan. Malah nanti bisa-bisa, malah kalian yang rugi sendiri. Sambil langsung berlalu pergi tuh si Mang Oyon lanjutin dagang. Semakin curigalah Erwin, Tata, dan Rio. Karena secara tidak langsung dari nada si Mang Oyon berbicara, mengingatkan, itu bukan mengingatkan, bukan peringatan, tapi lebih mereka rasakan sebagai ancaman dari si Mang Oyon. Akhirnya kan timbul pertanyaan nih di benak ketiga orang ini. Ini si Mang Oyon ini kenapa? Apa si Mang Oyon ini terlibat sama si Haji Dadang? Gak mungkin hanya gara-gara teman masa kecil sampai dia mengancam seperti itu. Di pikiran Erwin, Tata, dan Rio. Akhirnya tanpa banyak ngomong lagi, Erwin, Tata, dan Rio langsung dah mereka masuk ke kamar. Nah di kamar si Erwin mulai ngomong, Tak, yo, gua mah makin curiga aja nih sama si Mang Oyon. Omongannya tadi itu bukan nasihat, bukan peringatan. Yang gua rasa, yang gua baca, itu mah ancaman. Iya juga sih Win, kata si Tata ini. Itu kayaknya ancaman si Mang Oyon. Ada apa nih sebenarnya antara si Mang Oyon dan si Haji Dadang? Ya itu yang mesti kita cari tahu. Apalagi gua benar-benar nih, gua benar-benar yakin bahwa si Tante Siti jadi korban tumbalnya si Haji Dadang. Nah terus gimana? Ya nggak tahu juga mesti gimana. Udahlah, nanti sambil jalan aja dah kita lihat situasi seperti apa, kata si Erwin ini.
Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sampai jam 1 malam, Erwin, Tata, dan Rio ngantuk kan. Langsunglah mereka tertidur. Tepat jam 3 dini hari, Erwin terbangun dari tidurnya. Erwin terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik. Suara seperti orang sedang menyapu halaman kosan. Jam segitu kan suara sekecil apapun itu terdengar nyaring. Apalagi suara sapu lidi sedang menyapu di halaman, di atas tanah. Kedengarannya benar-benar kencang gitu sama si Erwin ini. Makanya dia sampai terbangun. Ketika dia bangun dari tidurnya, ini siapa? Jam segini nyapu di halaman. Masa iya si Lilis jam segini udah nyapu gitu kan. Pas dia lihat jam dinding, baru jam 3. Masa si Lilis jam 3 pagi nyapu di halaman? Kurang kerjaan amat gitu kan. Ngomong sendiri si Erwin. Ya sambil dia karena masih ngantuk juga, dia cuma duduk aja di atas kasur. Melihat dua temannya si Tata dan si Rio tidur ngorok. Pada nyenyak banget tuh dua temannya ini. Nah, Erwin terus aja dia sambil menahan kantuk, dia dengerin terus tuh orang yang lagi nyapu. Suara gesekan sapu lidi dengan tanah terdengar sangat jelas. Nah, lama-lama bukan cuman suara gesekan sapu lidi dengan tanah, tapi semakin lama Erwin samar-samar mendengar suara orang menangis. Samar-samar dia mendengar suara orang menangis, dibarengi dengan suara gesekan sapu lidi. Loh, kok ada yang nangis? Kan si Erwin ini. Siapa yang nangis gitu kan? Suaranya lembut banget. Kalau Erwin gak fokus mendengarkan suara, gak fokus ke suara, dia tidak mendengar suara tangisan itu. Tapi berhubung dia fokus ke suara orang yang lagi nyapu, itu suara samar-samar terdengar ada orang yang menangis. Terdengar suara orang yang menangis. Semakin lama semakin jelas terdengar sama Erwin. Erwin bulu kuduk langsung merinding kan. Jam segitu dengar orang nyapu sambil nangis. Erwin curiga jangan-jangan Lilis nih depresi gara-gara ditinggal mati ibunya. Kira si Erwin. Nah dia langsung bangkit, langsung ke kamar mandi, dia cuci muka, keluar dia dari kamar. Begitu Erwin membuka pintu kamar kosan, dia menengok ke bawah. Gak kelihatan ada orang yang sedang menyapu. Tapi suara gesekan sapu lidi dan suara tangisan masih terdengar sama Erwin. Loh, kok gak ada siapa-siapa? Tapi suara yang nyapu masih ada. Apa iya di belakang gitu kan? Belakang kosan maksudnya. Tapi gak mungkin, arahnya juga jelas-jelas dari depan gitu kan. Memang kebetulan di halaman rumah ini agak gelap gitu. Gak terlalu terlihat jelas dari atas. Apalagi tertutup sama rimbunnya pohon rambutan yang ada di pekarangan rumahnya almarhum Tante Siti. Apa gua turun aja ke bawah ya? Dah, turun aja dah. Takutnya si Lilis kasihan gitu kan. Masa cantik-cantik jam segini nangis, depresi, kan sayang gitu. Kata si Erwin. Akhirnya dia turun tangga, dia ke bawah. Dia diri kanan kini, pelingak-pelinguk, nyari-nyari orang yang lagi nyapu. Pas dia turun ke bawah, dia berjalan, itu suara tangisan semakin jelas. Semakin jelas. Erwin berjalan perlahan-lahan sambil melirik-lirik ke arah lingkungan sekitarnya. Dia nyari-nyari sosok orang yang lagi nyapu ini siapa. Begitu mata Erwin menoleh ke arah samping rumahnya Tante Siti, dia melihat jelas ada sosok wanita memegang sapu lidi dengan kedua tangannya. Sapu lidi yang biasa dipakai nenek sihir tuh yang buat terbang. Dia melihat sosok perempuan berbaju putih memegang sapu lidi membelakangi Erwin tepat di samping rumahnya Tante Siti. Dan suara tangisan itu terdengar jelas dari sosok itu. Tangisan yang benar-benar menyayat hati sekaligus membuat bulu kuduk Erwin berdiri semua. Apalagi di situasi malam yang benar-benar sepi. Erwin berdiri menatap terpaku ke arah sosok perempuan itu. Erwin cuma berdiri bengong. Gak berani ngomong. Untuk melangkahkan kaki pun terasa berat. Dia cuma bisa berdiri melongo. Liatin tuh sosok yang lagi pegang sapu lidi sambil nangis. Suara tangisan terus terdengar sama si Erwin. Tangisan itu gak berhenti.
Begitu sosok itu berbalik perlahan-lahan sambil tetap memegang sapu lidi, berbalik ke belakang dan berpapasan, bertatap-tatapan dengan mukanya Erwin. Erwin kaget sekaget-kagetnya melihat muka si sosok perempuan itu. Di penglihatan Erwin, di pandangan Erwin, bahwa si sosok perempuan yang sedang memegang sapu lidi sambil menangis itu adalah Tante Siti. Jelas sekali terlihat bahwa itu adalah Tante Siti. Begitu mereka saling menatap, Tante Siti berhenti menangis. Dan tangan kanannya Tante Siti menggupai-gupai ke arah Erwin. Loh, kalian bayangin sendiri. Wong orang mati lagi nangis kayak gitu. Menggupai-gupai ke arah Erwin. Sontak Erwin semakin ketakutan. Dia memberanikan diri langsung berbalik pergi dan lari langsung ke atas. Naik tangga langsung masuk ke kamar. Begitu sampai di depan kamar kosannya, dia dobrak pintu, langsung masuk ke kamar dan menimpa Tata dan Rio yang sedang tertidur. Tata dan Rio sontak kaget. Lagi asik tidur, dia terbangunkan karena ada orang yang menimpa tubuhnya. Tata dan Rio langsung bangun. Apaan sih lo, Win? Jam segini lo ngapain sih? Nindih. Kurang kerjaan amat sih. Bukan bercanda ini, Win. Erwin sambil ngos-ngosan. Dia nggak bisa ngomong. Dia cuma ngasih isyarat tangan gini. Maksudnya jangan ngomong dulu gitu. Nah, Tata paham. Dia langsung berhenti ngomel. Si Rio pun diam. Apa sih lo, Win? Sambil nyikirin si Erwin gitu kan. Erwin tersingkir dan dia langsung duduk. Erwin lalu ngomong. Tak, yuk. Gua habis dari bawah. Habis ngapain lo ke bawah? Kurang kerjaan amat sih. Jam segini 3:30 lo ke bawah ngapain? Lo mau berak tinggal di kamar aja, kan ada kamar mandi. Ngapain ke bawah lo? Mau ngintipin si Lilis lo gitu kan, kata si Rio ini. Yo, lo mah suudon mulu sama gua sih. Ngapain gua ngintipin Lilis? Justru itu gua khawatir sama Lilis, makanya gua turun ke bawah. Khawatir apaan sih lo? Masa ada orang khawatir jam segini turun ke bawah, apalagi kalau bukan mau ngintip? Kagak ya, gua kagak ngintip. Lo mah suudon mulu sama gua dah. Emang ada apa sih? Gini yo, tadi gua bangun jam 3 gara-gara gua denger ada orang nyapu di halaman. Nyapu di halaman, ngada-ngada aja lo, Win. Gak ngada-ngada yo, serius. Wah, masa iya sih, Win? Jam 3 ada orang nyapu? Beneran, tak? Gua gak bohong. Gua sampai bangun. Lo aja berdua tidurnya ngorok semua. Sampai gak denger itu suara orang nyapu kenceng amat. Gua denger jelas. Lebih parahnya, lama-lama gua denger itu orang yang nyapu tuh sambil nangis. Makanya gua sangka tuh si Lilis. Depresi dia karena kehilangan ibunya. Nah terus, lo ke bawah beneran tuh si Lilis? Ya itu, makanya gua lari itu gua takut. Lah kenapa? Bukan si Lilis? Bukan si Lilis. Lah terus siapa? Waktu gua turun ke bawah. Gua tengok kanan kiri gak ada orang. Tapi itu suara yang nyapu masih kedengeran. Suara tangisan masih kedengeran, yuk, tak? Akhirnya pas gua noleh ke samping rumah Tante Siti, Tante lo, yuk. Gua lihat ada perempuan berdiri, lagi pegang sapu tuh, sapu yang biasa dipakai nenek sihir, tahu gak lo? Yang ada gagang kayunya tuh. Iya. Nah terus, ya itu perempuan itu lagi pegang sapu. Nah gua sangka itu tuh pasti yang lagi nyapu tuh. Nah terus, kenapa lo lari? Ya mungkin bisa aja si Lilis apa? Siapa? Gak mungkin. Masa si Lilis rambut acak-acakan gitu? Pakai baju putih jam segini, ngapain? Perasaan gua si Lilis gak pernah pakai daster gitu kan. Emangnya kayak apaan sih? Ya itu baju putih. Lo inget gak waktu kita kerja di pabrik? Mirip kayak gitu. Rambut acak-acakan, baju putih, daster. Pegang sapu, gak serem gimana. Lagi nangis pula. Pas dia noleh, yo, gua yakin betul itu mukanya muka Tante Siti. Oh, masa sih, Win, Tante Siti? Tante Siti kan udah meninggal. Ya nggak tahu, pokoknya pas dia noleh, gua lihat itu Tante Siti. Parahnya lagi apa? Itu tangan kanannya gupai-gupai manggil gua. Gimana gua nggak takut? Tuh tangan gupai-gupai, nyuruh gua ngedeket. Siapa yang mau ngedeket sosok kayak gituan? Makanya gua sampai lari ke situ. Takut gua. Aduh, alamat gak bener nih, kata si Tata. Jangan-jangan nih si Tante Siti arwahnya gentayangan nih.
Masa iya sih tante gua gentayangan, lo mah ada-ada aja. Habis kan tadi denger kata si Erwin mukanya muka tante Siti. Ya apalagi kalau bukan tante Siti gentayangan. Tapi bisa jadi tak, kata si Erwin ini. Si tante Siti kan mati kena tumbal, pasti arwahnya gentayangan. Nah terus gimana dong? Ya gimana lagi? Tapi gua nggak terlalu percaya, Win, kata si Rio ini. Gua gak bakal percaya kalau gua belum lihat sama mata gua sendiri. Ya udah yuk, lo mah ngedoa, gua aminin dah. Mudah-mudahan lo ketemu sama tante lo tuh, kata si Erwin ini. Jengkel juga si Erwin, gak dipercaya nih sama si Rio. Mentang-mentang dia ponakannya gitu kan. Tapi padahal di dalam pikirannya si Rio ini pun sebenarnya agak percaya juga. Tapi masa iya sih tantenya yang segitu baiknya bisa gentayangan? Nah akhirnya setelah mereka bercakap-cakap sampai subuh gitu kan, mereka kan gak bisa tidur lagi tuh. Apalagi si Erwin yang masih shock setelah ketemu dengan sosok perempuan yang mukanya mirip tante Siti. Dan teror seperti itu bukan cuman hari itu aja, bukan cuman waktu malam itu aja. Malam ketiga setelah meninggalnya tante Siti, si Rio, keponakannya tante Siti, dia gak bisa tidur. Karena masih terngiang-ngiang teringat-ingat apa yang dialami sama si Erwin. Erwin sama Tata tidur ngorok berdua tuh. Nyenyak banget dah. Cuman si Rio yang masih terjaga. Dia nggak bisa memejamkan matanya. Karena pikirannya terus berkecamuk. Memikirkan apa yang dialami sama Erwin 2 hari ke belakang. Rio penasaran juga. Dan Rio nggak berani untuk menceritakan pengalaman Erwin kepada Lilis. Takut Lilis semakin terpuruk, semakin sedih. Rio benar-benar gak bisa tidur. Sampai jam 2 malam si Rio ini masih melek. Dia berusaha memejamkan matanya tapi tetap tidak mau tertidur. Yang ada di pikirannya cuman tantenya, cuman tante Siti yang ada di pikiran Rio. Akhirnya Rio cuma duduk melamun sambil mengingat masa lalu. Kenangan-kenangannya dengan tante Siti, dengan Lilis. Sampai tetesan air mata mengalir dari matanya Rio. Sedih mengenang tantenya yang baik hati. Lagi asik mengenang masa lalu. Flashback ke belakang semasa tante Siti masih hidup. Samar-samar Rio mendengar suara orang yang sedang menyapu halaman. Awalnya Rio tidak terlalu mendengarkan. Tapi semakin lama suara sapuan di halaman rumah semakin terdengar jelas. Rio teringat dengan pengalamannya Erwin. Sama persis seperti yang Rio alami sekarang. Dia mendengar suara sapu lidi orang yang sedang menyapu halaman rumah. Rio fokus ke suara orang yang sedang menyapu itu. Suara gesekan sapu lidi itu. Semakin lama didengar sama Rio semakin jelas. Dan sayup-sayup juga terdengar suara tangisan perempuan. Rio hafal betul ini suara tangisannya almarhum Tante Siti. Tahu betul ini suaranya Tante Siti. Ini kayak suara tante. Tapi masa iya? Masa iya ini tante? Tante kan sudah meninggal. Di pikiran Rio. Akhirnya karena penasaran. Dan suara tangisan pun semakin jelas terdengar. Rio pun keluar dari kamar kosannya. Begitu dia keluar, dia memang melihat jelas sosok perempuan berbaju putih sedang berada di tengah halaman memegang sapu seperti yang lagi nyapu halaman. Padahal nggak ada sampah, nggak ada dedaunan. Tapi si sosok perempuan itu sambil menundukkan kepalanya terus menyapu di halaman itu sambil terus menangis. Dan tangisannya benar-benar menyeramkan. Bukan mengundang rasa sedih, bukan mengundang rasa simpati, rasa kasihan, tapi yang ada malah membuat orang yang mendengarnya merasa takut. Bulu kuduk Rio berdiri semua. Rio terpaku melihat ke bawah, melihat sosok perempuan itu. Dan tiba-tiba si sosok perempuan yang sedang menyapu halaman itu, yang tadinya menundukkan kepala, perempuan itu mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah Rio. Dan Rio memang melihat jelas bahwa sosok perempuan itu, wajah dari sosok itu adalah wajahnya Tante Siti.
Sosok perempuan itu menyeringai tersenyum ke arah Rio sambil matanya melotot melihat ke Rio. Sontak Rio benar-benar ketakutan melihat sosok seperti itu. Dia langsung berbalik masuk ke kamar dan menindih Tata sama Erwin. Sama persis waktu kejadian Erwin. Erwin dan Tata langsung terbangun. Lagi tidur enak-enak, ditindih orang. Siapa yang gak kaget? Erwin dan Tata marah-marah ke si Rio. Kejadian sama seperti yang kemarin dialami sama Erwin. Rio berkata, menceritakan ke Tata dan Erwin. Win, bener apa yang lo omongin, apa yang lo alamin. Apaan yo? Bener Win, ternyata Tante Siti gentayangan. Ah, katanya lo gak percaya. Gua lihat sendiri barusan Win. Gua sama kayak lo, gua denger orang lagi nyapu sambil nangis. Gua keluar, gua tengok ke bawah. Itu tante gua lagi berdiri di tengah halaman. Gua bilang juga apa yo, lo sih gak percaya. Waduh, gimana dong Win kalau udah kayak gini? Ya gimana lagi? Urusan kayak gitu kan bukan ranah kita. Amit-amit jabang bayi, kata si Tata ini kan. Apa sih lo tak? Amit-amit. Ya amit-amit lah, gua kagak mau kayak lo berdua. Lihat penampakan Tante Siti, kejadian di pabrik aja udah cukup buat gua. Gua gak mau ngalamin ya kayak gitu lagi. Ya mudah-mudahan aja tak jangan ngalamin. Siapa juga sih yang mau ngalamin? Emang kita pengen apa? Gitu, kata si Rio sama si Erwin ini. Pokoknya gua gak mau dah ketemu sama tuh Tante Siti, amit-amit dah gitu kan. Kata si Tata ini. Nah akhirnya mereka kayak kemarin lagi tuh gak pada bisa tidur. Mereka melek sampai subuh. Setelah mereka selesai melaksanakan sholat subuh, Erwin, Tata, Rio ini diskusi lagi tuh sambil ngopi-ngopi. Diskusi lagi sambil ngopi-ngopi. Win, yuk gimana dong? Gua mah gak mau kejadian kayak kemarin-kemarin lagi. Gua sih sebenarnya kasihan sama Tante Siti. Apa mungkin memang si Tante Siti gentayangan gara-gara dia ditumbalin ya? Ya kayaknya sih tak kayak gitu. Nah terus gimana dong? Gua kasihan sama si Lilis kalau sampai dia tahu ibunya gentayangan. Ya gimana lagi? Oh Win, coba dah lo tanya sama orang tua lo. Tanya apaan? Orang tua gua mana paham urusan kayak gitu. Emang orang tua gua dukun apa? Gitu kan. Kata si Erwin ini agak sewot dia. Bukan gitu Win, lo mah main ngegas aja. Lo kan dulu waktu dikejar-kejar kuntilanak lo kan diobatin kan sama ibu bapak lo. Iya memang gua diobatin di Rukiah. Nah coba lo tanyain tuh sama bapak lo. Dia masih ada kontak apa gimana gitu sama si ustadz yang dulu ngobatin lo. Lo tanyain dah tuh. Mudah-mudahan aja kita bisa ketemu dah tuh sama tuh ustadz. Kita tanya nih, ini si Tante Siti ini beneran ditumbalin apa gimana gitu. Kata si Rio gitu. Ya juga ya yo. Yaudah dah gua telepon bokap gua aja gitu. Akhirnya si Erwin langsung tuh ngambil HP, dia telepon bapaknya. Ditelepon, not gitu kan. Gak nyambung-nyambung, lagi ngapain sih bapak gua jam segini? Gimana Win, nyambung gak? Belum diangkat. Udah tunggu aja dah, barangkali lagi apa gitu bapak lo. Nah, akhirnya diangkat tuh. Assalamualaikum, Beh. Win, ada apa nih? Tumben nelpon. Kangen lo sama bapak? Ya kangen lah Beh, siapa sih yang gak kangen sama babe sendiri, sama bapak sendiri? Gini Beh, Erwin tuh mau tanya apaan gitu kan, kata bapaknya nih. Beh, masih inget gak ustadz yang dulu ngobatin Erwin waktu Erwin dikejar-kejar kuntilanak? Ya inget lah orang masih di sini kok tinggalnya. Emang kenapa? Kena masalah lagi kalian? Nggak langsung ngomong kayak gitu bapaknya tuh. Iya nih Beh, ada yang mau kita tanyain itu sama tuh ustadz. Barangkali aja tuh ustadz bisa mecahin masalah kita. Emang kalian kena masalah apa lagi? Ya nantilah Beh, kalau ketemu lah ceritanya sama Babe mah. Pokoknya Babe punya nomor HP-nya nggak tuh Ustad? Ada. Ya udah tuh kalau mau Bapak kirim aja dah nomornya. Emang masalah apa sih? Bukan masalah Erwin sih Beh, tapi ini masalah saudaranya si Rio, tantenya si Rio. Oh, tantenya si Rio. Emang punya masalah apa dia? Lah ntar aja Beh lah ceritanya kalau kita ketemu. Pokoknya sekarang kirimin aja dah tuh nomornya si Ustad. Ya, nanti Bapak kirimin nomor si Ustad Jupri. Siapa Beh namanya? Jupri. Oh, Ustadz Jupri. Ya tuh Beh, kirimin dah nomornya. Mau Erwin telepon sekarang gitu kan.
Nah setelah itu ditutup teleponnya, nah, SMS masuk kan. Bapaknya si Erwin ngirim nomornya si Ustadz Jupri. Gimana Win? Ada nomornya? Ada. Siapa namanya sih? Ustadz Jupri katanya tuh. Kan tetangga gua juga. Dia kan tinggal di kompleks gua, kata si Erwin ini. Ya udah lo telepon aja dah. Kita konsultasi apa kita tanya-tanya gitu kan. Nah, akhirnya langsung ditelepon tuh. Nomornya si Ustadz Jupri. Ditelepon sampai 3 kali nelpon nggak diangkat-angkat. Gimana Win? Gak tahu nih udah 3 kali ditelepon tapi nggak ngangkat-ngangkat. Ya lo coba lagi dah. Lo coba lagi. Oh ini telepon lagi tuh. Pas keempat kalinya diangkat. Assalamualaikum. Dari sana tuh kan. Waalaikumsalam. Ini sama Pak Ustadz Jupri? Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Ini Pak Ustadz, saya. Iya, siapa saya? Saya Pak Ustadz. Iya, siapa? Kamu siapa? Ini saya yang dulu diobatin sama Pak Ustadz. Yang saya obatin kan banyak. Siapa? Ini Pak Ustadz Erwin. Erwin mana ya? Ya elah Pak Ustadz, masa nggak ingat sama Erwin? Ini Erwin, tetangganya Pak Ustadz. Yang dulu Pak Ustadz obatin gara-gara Erwin dikejar-kejar kuntilanak. Sebentar. Oh, kamu lah. Kamu yang dulu disukai sama kuntilanak merah itu kan? Yang dikejar-kejar sampai kamu sakit? Iya Pak Ustadz, atau jangan terlalu vulgar gitu dong Pak Ustadz. Ya soalnya kan pasien Pak Ustadz cuman kamu satu-satunya yang benar-benar dicintai sama kuntilanak. Ya ngomong-ngomong ada apa? Telepon Bapak ini. Tahu nomor Bapak dari mana? Ya dari Babeh lah Pak. Tadi kan Erwin nelpon Babeh dulu, minta nomornya Ustadz. Ada yang mau kita tanya ini? Tanyain apa? Ada nih Pak Ustadz gini, Pak Ustadz. Dia ceritain tuh masalahnya Tante Siti. Lah memang kalian sekarang di mana? Saya di kota A, Pak Ustadz. Bentar, kota A? Yang benar? Iya Pak Ustadz, saya kan ngekos di sini. Kebetulan banget, Pak Ustadz pun sama lagi di situ. Di mana Pak Ustadz? Masih satu kota, gitu kan. Kata si Ustadz Jupri ini. Kebetulan Bapak ini lagi di pondok tempat Bapak pesantren dulu. Kalian kesini aja dah. Bapak kasih alamatnya, kita ngomong di sini aja, biar lebih enak, ketemu langsung. Ya udah tuh Pak Ustadz, kebetulan banget. Saya mau kesana aja dah langsung. Ya kesini aja langsung. Bapak tunggu, Bapak juga lama di sininya kok, gitu kan. Ya udah tuh Pak, pamit dulu. Assalamualaikum, kata si Erwin pamit. Gimana Win? Kebetulan banget nih, si Pak Ustadz Jupri lagi ada di sini. Maksudnya di sini di mana? Ya di kota ini. Katanya dia lagi di pondok, tempat dia pesantren dulu yo. Oh, emang pesantren daerah sini si Pak Ustadz itu? Iya sih katanya. Sekarang dia lagi di pondok. Kita katanya suruh ke sana aja langsung, ketemu langsung. Ya udah tuh, lo dikasih alamatnya. Bentar nunggu dulu gitu kan. Nah, setelah beberapa menit menunggu, masuk SMS dari si Ustadz Jupri. Alamat dari pondok pesantren, tempat pesantrennya si Ustadz Jupri dulu gitu. Kebetulan si Ustadz Jupri ini memang lagi sowan dia di sana gitu. Sowan ke pondoknya dulu. Katanya agak lama juga nginep di sana. Yaudah Win, kita langsung aja berangkat dah, pinjam motornya si Lilis gitu. Akhirnya si Erwin turun, minjem motor sama si Lilis. Si Lilis kan nanya, mau pada kemana sih? Ini Lilis mau main lah. Daripada suntuk kita. Ya tapi kan nanti siapa yang bantuin Lilis dong buat nyiapin kebutuhan buat tahlilan mama. Ya nanti kita juga pulang Lilis, nggak lama kok, asar juga udah balik lagi gitu kan. Ya udah tuh hati-hati, kata si Lilis. Akhirnya si Rio Tata Erwin biasa reptil gitu kan, reptil, rempet 3, langsung berangkat ke pondok pesantren tempatnya tuh si Ustadz. Nah singkat cerita, sampailah tuh di pesantren tempat mondoknya si Ustadz. Dan memang pesantren tempat mondoknya si Ustadz Jupri ini itu daerah perkampungan. Daerah perkampungan, jalan pun masih jalan tanah. Cuman kebetulan waktu itu lagi musim kemarau, jadi nggak sampai susah lah akses jalan untuk sampai ke pesantren itu. Setelah sampai di pondok pesantren, nanyain ke orang yang jaga di luar gitu kan, keberadaan si Ustadz Jupri. Langsung udah diantar tuh menemui si Ustadz Jupri. Memang kebetulan si Ustadz Jupri ini lagi istirahat di salah satu ruangan khusus untuk tamu gitu kan, tamu pondok pesantren. Nah, Ustadz Jupri dia lagi di luar, lagi ngopi, ngobrol-ngobrol sama temennya waktu dulu pesantren juga di situ. Melihat kedatangan si Erwin, Tata, dan Rio, langsung dia menggupai, menyuruh Erwin supaya datang ke tempat si Ustadz Jupri beristirahat itu. Erwin, Tata, dan Rio langsung nyamperin langsung cium tangan, salaman sama si Ustadz Jupri sama temennya itu, langsung duduk bertiga ini kan, Erwin, Tata, Rio. Nah, temannya si Ustadz Jupri karena melihat kayak yang ada perlu gitu kan penting, dia pun langsung pamit undur diri dengan alasan lagi ngurus
dapur gitu kan. Karena si temannya Ustadz Jupri ini setelah dia pasca selesai mondok, dia ikut mengabdikan diri di pondok pesantren itu, mengurus dapur dan kantin. Si Ustadz Jupri kan nanya, ada apa Win? Kayaknya tadi waktu ditelepon penting banget, kayak yang benar-benar darurat. Emang ada masalah apa lagi sih? Jadi gini Pak Ustadz, nah dia ceritain tuh masalah si Tante Siti. Dari mulai kecurigaan Erwin bahwa Tante Siti ini ditumbalkan, dari mulai dikasih makanan sampai Tante Siti meninggal. Terus Erwin, Tata, dan Rio melihat sendiri sosok kera tinggi besar berjalan lalu lalang di lantai atas rumahnya Haji Dadang. Ditambah lagi rumor-rumor yang beredar di sekitar lingkungan mereka tinggal. Nah, Ustadz Jupri mendengar penuturan Erwin, Tata, dan Rio, cuma ngangguk-nganggukin kepala. Nah, terus dia nanya, terus gimana sama almarhum Tante Siti? Nah, itu Pak Ustadz, pertama kali saya nih, kata si Erwin, saya mendengar jam 3 pagi. Saya kebangun waktu tidur gara-gara mendengar ada orang lagi nyapu halaman. Sambil nangis pula. Ketika saya turun, ternyata itu Tante Siti. Oh, terus? Nah, bukan cuma saya aja Pak Ustadz. Nih, si Rio, ponakannya. Dia pun sama. Awalnya dia nggak percaya Pak Ustadz. Tapi dia pun melihat sendiri. Tante Siti nyapu halaman jam 2 dini hari sambil menangis. Nah, apa mungkin Pak Ustadz Tante Siti ini gentayangan karena dia ditumbalkan sama Haji Dadang? Sebentar, Pak Ustadz coba terawang dulu ya. Akhirnya si Pak Ustadz itu memejamkan matanya. Dia berusaha menyibak tabir misteri tentang kematian Tante Siti. Setelah sekian lama si Ustadz itu memejamkan matanya, terlihat keningnya berkerut sambil bercucuran keringat. Seperti yang berusaha keras untuk menembus sesuatu. Mengerahkan powernya, kekuatannya untuk menembus, menguak tabir misteri kematian Tante Siti. Setelah sekian lama memejamkan mata, akhirnya si Ustadz Jupri ini dia berkata, asumsi kalian memang benar. Memang itu yang terjadi kepada almarhum Tante Siti. Almarhum Tante Siti memang meninggal karena ditumbalkan oleh Haji Dadang. Tapi wallahu a'lam bishawab, apakah benar Haji Dadang yang menumbalkan atau orang lain? Bapak pun tidak berani memastikan. Tapi yang jelas memang Tante Siti ini menjadi tumbal, menjadi korban tumbal pesugihan. Dan dari hasil penerawangan Bapak, jenis pesugihan yang dianut oleh orang yang menumbalkan Tante Siti itu sejenis pesugihan siluman kera. Tuh kan bener, kata si Tata. Bener nih Win, yo. Berarti bener-bener si Haji Dadang ini yang numpalin Tante Siti. Kan waktu itu kita lihat sendiri tuh monyet yang lalu lalang tuh di atas rumahnya si Haji Dadang. Beneran nih Pak Ustadz kayaknya Haji Dadang. Ya walau misawab lah. Bapak kan belum melihat sendiri Haji Dadangnya seperti apa. Bapak gak berani memastikan bahwa itu Haji Dadang. Aduh, terus gimana dong Pak Ustadz? Ya gimana lagi? Coba kalian cari bukti lain dah. Sambil Bapak pun di sini berusaha untuk mencari siapa sebenarnya yang sudah menumbalkan Tante Siti. Ya udah tuh Pak Ustadz gitu. Kita pamit aja pulang. Kita mau balik ke kosan. Kebetulan udah mau sore juga nih. Kita mau nyiapin buat tahlilan nanti. Ya udah, hati-hati. Tapi ingat, jangan sampai lama-lama kalian balik lagi ke sini. Memang ada apa Pak Ustadz? Penting ya? Penting banget. Ini menyangkut tentang kalian bertiga. Pokoknya kalian balik lagi ke sini. Siap Pak Ustadz, kita mau pulang aja dulu. Ya udah, sana pulang. Pamitan pada pulang tuh. Erwin, Tata, dan Rio. Singkat cerita, sampailah Erwin, Tata, dan Rio di kosannya. Mereka langsung membantu Lilis menyiapkan keperluan untuk tahlilan nanti malam. Mulai beres-beres segala macam. Bantu menyiapkan makanan juga. Malam harinya, tepat jam 9 malam, Erwin, Tata, dan Rio ini langsung bermusyawarah di dalam kamar. Sidang pleno itu kan, rapat nih. Erwin, Tata, dan Rio ini. Tak, yuk, gimana nih? Kita mesti cari bukti untuk membuktikan kalau si Haji Dadang ini yang sudah menumbalkan si Tante Lilis. Ya gimana caranya, Win?
gimana kalau kita langsung aja nih datengin rumahnya Haji Dadang? Yang gua tahu, yang namanya orang ikut pesugihan, dia pasti suka ngadain ritual-ritual kayak gitu di rumah. Nah nanti kita cari dah, bener apa enggak tuh di rumahnya Haji Dadang ada tempat ritual-ritual kayak gitu. Nah, terus gimana kalau ketahuan Haji Dadang? Kata si Tata. Bisa-bisa kita malah digebukin sangka maling. Gak mungkin, tak. Lah gak mungkin kenapa, Win? Lo tadi kan lihat jam 5 sore tadi si Haji Dadang tuh pergi naik mobil. Dan waktu tahlilan pun kan si Haji Dadang gak datang tuh. Biasanya kan kemarin-kemarin datang si Haji Dadang. Ya juga ya. Kayaknya si Haji Dadang lagi ngontrol cabang-cabang perusahaannya kali ya. Cabang-cabang rumah makannya. Ya kayaknya sih. Nah, mumpung di rumahnya gak ada orang, kita datang aja, kita masuk ke rumahnya Haji Dadang. Kita nyari, kita cari bukti bahwa si Haji Dadang ini ikut pesugihan. Oke dah, deal gitu kan, kata si Rio. Mau jam berapa nih? Gua takut juga nih ketahuan sama yang ronda, ketahuan sama orang-orang sini. Ya kita nunggu sepi aja dah. Tengah malam nanti kita datang ke rumahnya Haji Dadang. Oke dah. Sekarang mah kita persiapan aja dah, nyiapin peralatan gitu kan. Peralatan apa, Win? Ya kita pertama cari linggis, obeng. Mau ngapain? Ya bongkar pintu lah. Mau gimana kita masuknya? Emang gua Spiderman apa? Bisa ngerayap? Kita buka pintu lah. Pintu, jendela apa kek? Biar kita bisa masuk. Duh, Win, udah kayak bangsat aja kita. Ya gimana lagi? Ya anggap aja lah James Bond gitu kan, kata si Erwin ini. Aduh. Nah, akhirnya tepat jam 12 malam, Erwin, Tata, dan Rio langsung melancarkan aksinya. Menguak misteri si Haji Dadang. Apakah benar bahwa si Haji Dadang ini yang menjadi pelaku pesugihan? Nah, jam 12 malam, melihat situasi dan kondisi di lingkungan sudah mulai sepi. Udah nggak ada orang berlalu lalang. Erwin, Tata, dan Rio berjalan keluar dari tempat kosan mereka menuju ke rumahnya Haji Dadang. Nah kan memang dekat kan rumahnya Haji Dadang ini. Berdekatan dengan tempat kosan mereka. Waktu mereka sampai di gerbang rumahnya Haji Dadang. Karena yang namanya orang kaya gerbangnya kan tinggi. Gerbangnya tinggi. Win, dikunci nih gerbangnya. Oh kita bobol? Jangan. Kalau gerbang dibobol, ketahuan nanti ada maling masuk. Bahaya. Nah terus gimana dong, Win? Ya kita manjat aja ke atas. Serius, Win? Manjat di gerbang? Ya iyalah. Emang lo bisa punya ilmu tembus pandang apa? Bisa nembus tembok, nembus gerbang? Ya juga sih. Ya udahlah, manjat aja dah. Akhirnya manjat tuh. Erwin, Tata, dan Rio memanjat gerbang untuk masuk ke halaman rumahnya Haji Dadang. Udah kayak maling profesional dah. Manjat gerbang tuh. Manjat gerbang, turun, langsung mereka berjalan mengendap-endap. Berjalan mengendap-endap mau masuk ke rumahnya Haji Dadang. Erwin, Tata, dan Rio tidak lewat pintu depan, tapi mereka berjalan ke arah belakangnya rumah Haji Dadang dengan maksud mau membongkar pintu belakangnya Haji Dadang. Mereka berjalan mengendap-endap seperti maling yang profesional. Berjalan mengendap-endap menuju pintu belakang rumahnya Haji Dadang. Pintu rumah begitu mau dicongkel sama Erwin. Bentar dulu, Win, mudah-mudahan aja gak dikunci nih, kata si Tata ini. Begitu Tata memegang gagang pintu, dia putar tuh gagang pintu, pintu terbuka, pelongo gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata rencana kita direstui Tuhan, semua diperlancar, kata si Rio ini. Jangan-jangan nih pintu sengaja dikunci, yo. Ini mungkin jebakan, yo. Lah, gak mungkin dah. Lo mah kebanyakan lihat film. Udah dah, kayaknya nih Haji Dadang lupa ngunci pintu nih. Udah kita masuk aja. Udah dah, masuk gitu kan. Itu rumah kan 3 lantai. Nah, Erwin, Tata, dan dia masuk ke dalam rumah. Dan memang benar-benar mewah lah kondisi rumahnya Haji Dadang itu. Jadi bukan penampakan dari luar doang, rumah mewah. Begitu mereka masuk, semua perabotan yang ada di rumah Haji Dadang itu benar-benar perabotan yang mahal lah. Gak kejangkau sama mereka gitu. Wah gila nih, ini kursinya aja yo. Ini 3 kali lipat gaji bapak gua nih, kata si Tata ini. Ya namanya juga orang kaya. Iya sih, benar-benar mewah nih perabotan gitu kan. Ya udah jangan banyak ngomong lah. Kita cari nih di mana ruangan tempat si Haji Dadang melakukan ritual. Buat bukti
bahwa si Haji Dadang lah yang menjadi pelaku penumbalan Tante Siti. Nah, akhirnya mereka menyebar di lantai bawah itu, mereka menyebar. Kebetulan di lantai bawah itu ada sekitar 4 kamar. Dan kebetulan semua kamar itu nggak ada yang terkunci. Tapi dari semua kamar yang ada di lantai bawah, nggak ada satupun kamar yang merupakan tempat ritualnya Haji Dadang. Mereka kembali berkumpul di ruang tamu. Gimana? Lo ketemu? Kagak. Win, ketemu gak? Kagak juga. Waduh, di mana tuh? Ya udah, mungkin di lantai 2 kita naik aja ke atas. Langsung naik tangga tuh. Mereka berjalan beriringan menaiki tangga ke lantai 2 rumahnya Haji Dadang. Di lantai 2 pun mereka langsung mengecek semua kondisi ruangan, dari kamar, pavilion, dan sebagainya. Tapi nggak ada satupun ruangan yang dianggap sebagai tempat melakukan ritual pesugihannya Haji Dadang. Gimana nih, nggak ada juga? Mungkin di lantai atas. Dulu kan waktu kita lihat monyet, itu kan di lantai atas. Kayaknya sih iya ya, mungkin di lantai atas. Ya udah tuh, kita naik ke atas. Nah, mereka naik ke atas. Nah, di atas lantai rumahnya Haji Dadang, di lantai ketiga ini, itu berbentuk tidak seperti ruangan seperti lantai 2. Tidak tertutup. Cuman ada setengah bangunan yang tertutup. Dan setengahnya lagi, itu seperti halaman tempat beristirahat. Mungkin tempat jemur pakaian juga. Gitu. Di lantai 3 itu, ada 1 kamar. Dan dari dalam kamar itu, tercium oleh Erwin, Tata, dan Rio, itu samar-samar tercium bau dupa. Sama persis seperti dupa yang dulu dibakar Erwin waktu dia jaga gudang di pabrik setan. Ketika berjalan di tangga, Erwin bilang ke Tata dan Rio, "Tak, yo, gua ingat betul nih, ini bau. Lo cium kagak?" "Ciumin," gitu kan, kata si Tata sama si Rio. "Cium? Nah, gua ingat betul nih, ini bau sama persis seperti bau dupa yang dulu pernah gua bakar waktu di pabrik." "Udah dah, berarti bener nih, di lantai ini tempat ritualnya si Haji Dadang. Udah, ayo kita jangan banyak ngomong lagi lah, kita naik ke atas." Mereka naik. Dan di lantai atas itu memang cuma ada 1 kamar. Nggak salah lagi nih, yo, tak. Ini pasti kamarnya. Ini pasti kamar tempat ritualnya si Haji Dadang. Dan kondisi kamar itu kelihatan dari luar itu gelap. Lampu tidak dinyalakan. Erwin, Tata, dan Rio berjalan mengendap-endap ke arah pintu kamar itu. Mereka berdiri berhimpitan, menempelkan tubuhnya ke dinding. Dinding kamar itu, di luar. Yuk, coba lo intip dah tuh dari lubang kunci. Beneran kagak nih kalau ini tempat ritualnya? Ya gimana mau kelihatan, Win, kan gelap. Coba buka pintunya. Begitu dipegang knop pintunya, ternyata terkunci. Terkunci, Win. Waduh, gimana dong? Nah, lagi mereka bingung tuh. Bingung gimana caranya supaya bisa masuk ke dalam. Sedangkan di mana mereka mau mencungkil pintu, mereka takut ketahuan. Begitu mereka bingung nyari cara, gimana caranya supaya bisa mengetahui kondisi di dalam kamar seperti apa. Nah, lagi bingung seperti itu, dari bawah, di luar rumah, Erwin mendengar suara deru kendaraan. Suara mobil tepat berhenti di depan gerbang halaman rumahnya si Haji Dadang. Shhh, kata si Erwin. Diam. Apa, Win? Lo denger kan? Itu ada suara mobil. Mobil berhenti kayaknya kayak itu si Haji Dadang tuh. Waduh, gimana dong? Gitu. Kata si Tata sama si Rio ini. Yuk, coba lo cek keluar dah. Itu benar si Haji Dadang bukan gitu kan. Akhirnya si Rio keluar tuh di lantai 3 tuh, ke halaman lantai 3. Si Rio berjalan merangkak. Seperti tentara lagi latihan kan. Merangkak. Karena kalau berdiri dia takut ketahuan. Dia berjalan merangkak. Dan begitu melihat ke halaman rumah ke bawah, ternyata benar. Mobil Haji Dadang tepat berhenti di depan gerbang. Rio pun khawatir, takut ketahuan. Bisa digebukin warga, disangka maling. Digebukin di penjara. Wah, Rio benar-benar panik, takut ketahuan. Akhirnya dia berjalan merangkak berbalik kembali ke arah Tata dan Erwin. "Gimana, yo? Beneran, Haji Dadang, gimana dong? Wah, bahaya nih, gimana dong? Kita sembunyi di mana?" Apalagi udah terdengar tuh pintu gerbang udah dibuka. Terdengar jelas, mobil langsung masuk ke dalam. Waduh, udah deket Haji Dadang, gimana dong? Akhirnya mereka kan pingak-pinguk, nyari-nyari kan.
nyari-nyari tempat yang bisa buat mereka sembunyi. Karena panik, mereka sampai bingung mau di mana bersembunyi. Begitu Erwin melihat ke atas, ada lubang yang mengarah ke loteng rumah itu, atap rumah. Gitu. Tak, yuk, gimana kalau kita sembunyi aja di atas? Lah gimana caranya, Win? Tinggi amat. Gimana kita naiknya? Gimana ya, bingung juga gua. Ya udah, naik kursi aja dah. Tuh ada kursi, kata si Tata ini. Yaudah, tak, bawa tuh kursinya. Dibawa pelan-pelan. Karena takut menimbulkan suara yang nantinya ketahuan sama si Haji Dadang. Akhirnya tuh kursi dibawa sama si Tata. Diletakkan tepat di bawah dinding yang mengarah ke lubang atap itu. Nah, si Erwin duluan yang pertama kali naik. Si Erwin naik, Tata sama Rio. Diikutin sama Tata dan Rio. Akhirnya mereka naik ke atas. Begitu Rio yang terakhir naik ke atas, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menuju lantai 3 itu. Mereka bertiga langsung terdiam. Win, mereka berbisik-bisik kan. Win, itu kayaknya si Haji Dadang nih naik ke sini. Gimana dong? Takut ketahuan. Apalagi tuh kursi di bawah. Udah, kita berdoa aja. Mudah-mudahan Haji Dadang nggak tahu bahwa kita lagi bersembunyi di sini, kata si Erwin kan. Akhirnya si Erwin sama si Tata dan si Rio, mereka diam, fokus mendengarkan, karena takut juga ketahuan kan. Nah, semakin lama langkah kaki semakin terdengar jelas, dan memang si Haji Dadang naik ke lantai 3 dan seperti sedang ngomong, karena dari langkah kakinya bukan cuma satu orang, seperti orang yang berdua. Win, itu Haji Dadang sama siapa ya? Gak tahu gua. Ya kita dengerin aja dah. Nah, setelah mereka mendengarkan, nah di bawah si Haji Dadang ngomong sama temannya. Dan begitu didengar-dengar sama Erwin, Tata, dan Rio, ternyata orang yang lagi ngomong sama si Haji Dadang itu suaranya si Mang Oyon, si tukang mie tek-tek itu. Erwin, Tata, dan Rio menahan geram ketika mendengar suara orang yang bersama Haji Dadang. Ternyata suara si Mang Oyon. Tuh, Win, Tak, bener nih. Berarti si Mang Oyon ini yang selama ini sekongkol sama si Haji Dadang. Ya nih, udah jangan berisik dah. Kita dengerin tuh mereka mau ngomong apa. Itu kan. Nah, kedengarannya sama Erwin, Tata, dan Rio, dua orang yang di bawah itu, si Haji Dadang sama si Mang Oyon, langsung duduk. Dan mereka ngobrol, bincang-bincang. Yang pertama kali didengar itu suaranya si Mang Oyon. Pak Dadang, bahaya Bahaya gimana, Yon? Emang ada apaan sih? Kamu bilang bahaya-bahaya. Bahaya dah. Ini saya, Dang, takut ketahuan. Ketahuan apa? Takut ketahuan masalah kita. Maksud lo gimana? Jadi gini, Pak Dadang. Waktu saya jualan mie tek-tek, Pak Dadang tahu kan tuh 3 orang anak muda yang ngekos di rumahnya si Siti. Iya tahu. Salah satunya kan ponakannya si Siti. Emang kenapa sama mereka? Nah, waktu saya jualan, itu mereka pesan mie tek-tek ke saya. Mereka nanya. Nanya apaan, Yon? Mereka nanya, Pak Dadang itu pelihara monyet ya? Maksud lo, Yon? Jadi katanya tuh mereka lihat sosok monyet tinggi besar lagi berjalan mondar-mandir di lantai ini, di luar. Mereka lihat. Waduh, berapa nih, Yon? Iya, makanya tuh. Dan mereka ini curiga kalau si Siti itu ditumbalin sama kita, sama Pak Dadang. Waduh, gimana ya, Yon? Nah itulah, kita mesti lebih hati-hati nih. Mereka ini udah curiga bahwa kita yang sudah menumbalkan si Siti, bahwa kita yang sudah bunuh si Siti, kata si Mang Oyon ini. Waduh, Yon, bahaya nih, Yon. Mesti gimana dong? Pokoknya mulai sekarang lah, jangan cari lagi tumbal di sekitaran sini. Kita mending cari keluar kota aja dah. Di tempat-tempat cabang-cabang rumah makan kek, di mana kek. Yang penting jangan di sini. Jangan di tempat Pak Dadang tinggal. Bahaya. Soalnya semasa saya jualan kemarin, pasca meninggalnya si Siti, saya dengar banyak orang bisik-bisik ngomongin. Curiga
kalau Pak Dadang yang udah numbalin si Siti. Kata si Oyon. Waduh, bahaya juga ya Yon. Tapi yang paling bahaya tuh 3 orang itu Pak Dadang. Tuh 3 anak, bukan cur tuh. Siapa sih namanya? Erwin, Tata sama si Rio kalau nggak salah tuh. Iya, itu yang ngekos di si Siti. Ya iya itu tuh. Mereka itulah yang udah benar-benar curiga. Malah mereka menyangka. Dan mereka yakin betul bahwa tantenya si Siti itu ditumbalin sama kita, sama Pak Dadang. Wah. Tapi tenang Yon. Kalau mereka bertiga mah aman. Maksudnya aman gimana? Kata si Oyon ini kan. Maksudnya aman gimana Pak Dadang? Aman. Karena makanan ayam goreng yang saya kasih ke si Siti buat jadi jalan numbalin si Siti, itu mereka bertiga pun ikut makan. Maksudnya, yang penting kan mereka udah ikut makan harta saya. Gampang. Kita tumbalkan saja si Erwin sama si Tata dan si Rio. Kita tumbalkan sekalian. Saya aman, gak bakal ketahuan. Masalah warga gampang lah. Saya dapat tumbal, harta bertambah. Wah, di atas atap, Erwin, Tata, dan Rio udah marah mereka. Tangan sampai terkepal. Pengen langsung hajar tuh si Haji Dadang. Tapi mereka berusaha bersabar. Apalagi mereka ingat bahwa mereka bertiga sudah ikut memakan ayam, daging ayam yang dimakan sama Tante Siti, yang menjadi media penumbalan pesugihan. Mereka menahan marah, menahan geram Erwin, Tata, dan Rio mendengar percakapannya si Haji Dadang dan si Mang Oyon. Apalagi si Rio, udah dia mau ditumbalin juga, Tante Siti jadi tumbal juga. Si Rio yang paling marah di antara Erwin dan Tata. Nah, si Erwin cuma ngusap-ngusap tuh, ngusap-ngusap punggungnya si Rio. Sabar yo, sabar. Dan bukan cuma geram sama marah. Perasaan mereka, pikiran mereka campur aduk antara marah dan ketakutan juga. Takut nanti jadi seperti Tante Siti. Karena mereka bertiga ini ya yang paling banyak makan ayam goreng itu. Di tengah ketakutan, kebingungan, kemarahan Erwin, Tata, dan Rio. Erwin, Tata, dan Rio mendengar suara tertawa terbahak-bahak si Haji Dadang. Mereka langsung fokus lagi mendengarkan apa yang diucapkan Haji Dadang dan si Mang Oyon. Nih, Yon, jatah buat kamu nih. Pup. Nah, si Rio yang terakhir tadi memanjat, kebetulan dia posisinya tepat di dekat si lubang yang naik ke atap itu. Dia melihat sendiri si Haji Dadang memberikan 1 gepok uang 100 ribuan kepada si Mang Oyon. Nih, Yon, jatah buat kamu. Pokoknya, terus kamu jualan mie tek-tek. Tapi jangan khawatir mau habis mau kagak, gak masalah. Kamu saya jatah. Tiap kali kamu bisa nyari tumbal buat saya. Dan kamu mesti jadi mata dan telinga saya. Pantau terus situasi di sini. Dan jangan lupa, kamu jangan sampai lengah. Lengah apa Pak Dadang? Pokoknya kamu perhatiin terus 3 orang anak muda itu yang ngekos di tempatnya si Siti. Pokoknya ada pergerakan, ada kabar apapun, kamu secepatnya kabari saya. Siap Pak Dadang? Kalau gitu mah, saya pamit dulu dah. Udah tunggu istri di rumah. Makasih nih Pak Dadang. Kalau bisa mah, sering-sering dah ngirim ngasih uang gede kayak gini. Ya gampang masalah uang Mayon. Yang penting pokoknya kamu bisa tutup mulut. Dan jangan lupa, kamu jadi mata dan telinga saya. Siap Pak Dadang, laksanakan. Pamit dulu Pak Dadang. Ya udah, hati-hati kamu. Nah, sudah si Mang Oyon kedengarannya turun kan ke bawah. Setelah beberapa lama, setelah si Mang Oyon turun ke bawah, pulang, Haji Dadang pun mengikuti turun ke bawah. Di atap rumah Erwin, Tata, dan Rio sambil geram, takut. Bener-bener nih Win, ini orang halal darahnya. Gua bunuh aja tuh orang. Yo, hati-hati, santai aja. Ingat loh, kita juga ikut makan tuh daging ayam. Gua juga takut nasib gua
kayak Tante Siti nantinya. Nah, begitu mereka lagi asik ngobrol, mereka mendengar suara kendaraan dihidupkan. Mereka dengar terus. Yo, tuh kayak suara mobil dah. Iya tuh. Apa mungkin si Haji Dadang keluar lagi ya? Coba lah, lo turun dah. Lo turun. Kata si Tata kan. Akhirnya si Rio turun kan. Perlahan-lahan dia turun ke bawah. Turun ke bawah, langsung si Rio ini mengendap-endap. Keluar. Dan begitu menoleh ke bawah ternyata benar. Kelihatan sama si Rio, Haji Dadang masuk mobil dan keluar dari rumahnya. Entah kemana. Merasa aman. Si Rio langsung masuk lagi. Langsung ngasih kode. Akhirnya si Erwin nongol kan. Kepalanya nongol. Gimana yuk? Beres. Haji Dadang keluar. Akhirnya si Erwin Tata langsung turun ke bawah. Akhirnya Erwin sama Tata turun ke bawah. Mereka bertiga langsung turun dengan maksud untuk secepatnya keluar dari rumahnya Haji Dadang. Mereka langsung ke dapur lewat pintu belakang. Mereka berjalan mengendap-endap karena takut ketahuan juga. Mereka langsung kembali pulang ke kosan. Begitu mereka keluar dari rumah, keluar dari pintu belakang, mereka berjalan mengendap-endap ke arah gerbang rumahnya Haji Dadang. Langsung memanjat gerbang rumahnya Haji Dadang. Begitu sampai di atas gerbang, mereka mendengar suara geraman. Mendengar suara geraman dari arah belakang mereka. Begitu Erwin, Tata, dan Rio menoleh ke belakang, tepat di atas di lantai 3 rumahnya Haji Dadang, ada sosok monyet tinggi besar menggeram menyeringai ke arah Erwin, Tata, dan Rio. Sambil ketakutan, akhirnya Erwin, Tata, dan Rio turun dengan tergesa-gesa, berlari sekencang-kencangnya kembali ke kosan. Lalu apakah yang akan terjadi? Apakah Erwin, Tata, dan Rio berhasil ditumbalkan oleh Haji Dadang? Atau Erwin, Tata, dan Rio bisa berhasil menguak misteri, mengungkap kebiadaban Haji Dadang yang sudah menumbalkan Tante Siti? Kita saksikan di video selanjutnya.